Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa, Tuhan memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru kepada kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyembah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berdiri kita mau katakan rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu.
Mari kita akan bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan segera mulai ibadah raya pagi hari ini, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Sungguh Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan memberitakan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Demikianlah ya Tuhan, setiap kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa dan menolong, memberikan kekuatan, memberikan sukacita bahkan damai sejahtera. Itu sebabnya kami menghampiri Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu, masuk di dalam tahta-Mu, dan kami umat-Mu siap memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami juga siap untuk mendengarkan bagian daripada firman itu. Oleh karena itu kami berdoa, setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, Engkau sudah memberkati dan lawatan serta zaman Tuhan sungguh dialami oleh seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang telah mengambil keputusan untuk melayani Engkau. Doa kami kiranya Engkau terima kami semua dan pelayanan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kami menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan di dalam kasih Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya merasakan sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Tidak perlu khawatir lagi Bapak Ibu Saudara, karena kita mempunyai Yesus yang dahsyat. Yes. Haleluya. Alangkah indahnya
kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat bagi setiap kami Bapa. Kami mau belajar Tuhan, untuk melupakan Tuhan, untuk meninggalkan masa lalu kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan, untuk panggilan Engkau. Sampai tiba saatnya Tuhan, kami mendapatkan mahkota kehidupan itu. Lewati
Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada ibadah raya pagi yang indah ini. Biarlah pagi ini kami dapat merenungkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua khususnya bagi jemaat-Mu. Melalui ibadah pagi hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah bagi kami, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Berikanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaat, sehingga bukan hanya sekedar jemaat, hamba-Mu juga diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah pada ibadah pagi hari ini, kami siap dibentuk dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali pada Minggu 15 Agustus 2021. Bersama-sama kita ibadah raya sekalipun melalui media online di tempat rumah kita masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, penyertaan Tuhan selalu ada bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu kita juga rindu suatu saat kita akan berkumpul kembali kalau PPKM sudah kita akhiri dan pandemi ini sudah berakhir. Tetapi hari ini tetap kita bersatu menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang indah dalam Minggu 15 Agustus ini, sebuah tema yang menarik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini berbicara tentang move on. Kira-kira saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau terlintas kata move on, apa yang kita pikirkan di dalam hati dan pikiran kita bersama? Saya terlintas, wah kok temanya move on ya? Apa berbicara tentang percintaan begitu? Nah, ini bukti bahwa kata move on ini selalu didominasi oleh golongan-golongan muda, karena kalimat ini sering berbicara tentang seseorang yang baru putus dari cinta. Maka ada istilah yang mengatakan, berapa lama kamu move on dari mantanmu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat arti move on secara verbal, itu artinya adalah pindah dan atau berjalan terus. Arti secara harfiah adalah move on itu meninggalkan tempat yang lama untuk kita tinggalkan untuk menuju tempat yang baru. Ini menarik berkaitan dengan tema berhubungan dengan minggu-minggu di mana kita bulan Agustus ini merayakan kemerdekaan bangsa kita. Nah, apa hubungan kata move on dengan referensi yang diambil di dalam Filipi pasal yang ketiga? Saya akan bacakan ayat 13 dan ke-14. Apa kira-kira korelasi antara kalimat move on dengan firman Tuhan yang diambil di dalam Filipi pasal yang ketiga? Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Selanjutnya ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 3 ini sesuatu yang sangat menarik. Kita harus perlu tahu ini surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang berada di kota Filipi pada waktu itu. Dasar pertimbangannya adalah di dalam firman Tuhan pasal yang ketiga ini, maka LAI memberikan judul kebenaran yang sejati. Pertimbangan yang pertama yaitu Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi bahwa kita masih terlibat di dalam pertandingan hidup. Mengapa demikian? Karena jemaat di Filipi memperoleh kesan bahwa dirinya seolah-olah sudah mencapai tujuan hidupnya. Maka
Peringatan ini disampaikan seorang yang bernama Rasul Paulus berulang-ulang kepada jemaat di Filipi. Mengapa demikian? Karena jemaat di Filipi salah menafsirkan terhadap dirinya seolah-olah dia itu sudah mencapai tujuan hidup dan mereka dipengaruhi oleh seorang golongan yang bernama perfeksionis. Kita tahu apa golongan perfeksionis itu? Golongan perfeksionis adalah seorang yang mengharapkan kesempurnaan di dalam hidupnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Padahal kehidupan manusia itu sesungguhnya tidak sempurna. Yang lebih menyedihkan adalah kelemahan dari golongan perfeksionis ini adalah mereka ketika sudah mencapai tujuan yang hendak dia capai, mereka merasa berpuas diri. Maka Rasul Paulus mengingatkan begitu terus-menerus kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka tidak berpuas diri. Karena hidup di dalam kekristenan harus terus berlari memperjuangkan keimanan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Maka selanjutnya kalau kita melihat Paulus selalu menyampaikan bahwa jemaat Filipi jangan berpuas diri terhadap hal-hal yang bersifat lahiriah. Kalau kita melihat mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian, di ayat yang ketiga dalam pasal yang ketiga mengatakan demikian. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Kemudian ayat keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih-lebih daripada itu. Kalau kita melihat ayat yang kelima, Rasul Paulus sungguh melakukan hal-hal yang sangat konkret di dalam keimanannya sebagai orang Yahudi pada waktu itu. Ayat yang kelima dia mengatakan demikian, aku disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, bahkan dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini membuktikan bahwa seorang yang bernama Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sungguh taat kepada adat istiadat Yahudi. Maka Rasul Paulus menyampaikan kita jangan terlalu bangga terhadap hal-hal yang lahiriah. Maka dari itu kita harus berjuang terus kepada hal-hal untuk mencapai tujuan di dalam hidup ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kali kita juga mengalami hal yang demikian. Seolah-olah saya sudah melakukan tugas dengan baik. Saya seorang Kristiani. Saya sudah beribadah tiap minggu. Saya sudah bisa memberikan persembahan setiap hari Minggu, bahkan perpuluhan. Tetapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sungguh ajaib. Kita tidak secara formalitas untuk memiliki Tuhan yang benar. Maka kedua hal inilah yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Maka kalau kita melihat di ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa maksudnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ayat ini memberikan sebuah gambaran, ia seperti pelari yang ingin menangkap dan memenangkan hadiah. Kita tahu, seorang pelari ingin memenangkan hadiah harus ada perjuangan, harus ada persiapan. Begitu juga digambarkan seorang pelaut yang menjadikan pelabuhan sebagai tujuannya. Kita tahu nahkoda ini ingin sampai kepada tujuan yaitu pelabuhan. Di tengah perjalanan mereka berjuang terhadap badai, ombak, gelombang, bahkan cuaca yang kadangkala melawan di dalam dirinya untuk menuju tujuan yaitu pelabuhan. Gambaran ini sungguh jelas bahwa kita tidak boleh bersantai-santai. Memang kekristenan adalah kasih karunia. Tetapi kita harus memperjuangkan di dalam hidup ini karena begitu banyak terhadap hal-hal yang menantang di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat.
hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Artinya untuk memperjuangkan iman Kristen, kita tidak bisa secara biasa-biasa saja. Harus ada upaya. Oleh sebab itu Rasul Paulus sungguh-sungguh memperingatkan kepada jemaatnya di Filipi, kita harus berjuang dengan keras untuk mencapai tujuan di dalam hidup kita. Ayat ini menggambarkan bahwa kita harus berusaha keras. Kita harus berjuang di dalam memperjuangkan iman, melawan kepentingan-kepentingan sekuler yang seringkali menantang dalam hidup kita. Ayat yang ke-13 sebagai tema yang menjadi dasar dalam tema minggu ini yaitu, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa fase kehidupan manusia itu sesungguhnya hanya dibagi 3 fase, yaitu masa yang lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah kehidupan manusia. Tentu kita tahu masa yang lalu itu adalah peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam hidup kita. Tentu masing-masing personal mengalami pengalaman-pengalaman berbeda. Dan pengalaman-pengalaman itu sangat subjektif tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pengalaman saya tidak bisa dijadikan rujukan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bersifat subjektif. Misalkan pengalaman di dalam keluarga. Jadi tidak bisa menjadikan ukuran bahwa pengalaman saya akan dijadikan dasar bagi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak. Karena tidak bisa jadikan ukuran pengalaman seseorang karena bersifat subjektif. Saya ambil contoh misalkan saja. Ketika Bapak Ibu Saudara datang di rumah saya, harus dengan aturan masuk rumah harus mencopot sendalnya, kemudian masuk rumah baru bisa duduk dan ngobrol. Tentunya tidak bisa menjadi ukuran ketika saya masuk rumah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tata cara yang sama. Inilah yang disebut pengalaman yang bersifat subjektif. Tetapi berbeda dengan pengalaman-pengalaman spiritual, sekalipun bersifat subjektif, bisa dijadikan rujukan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan bersifat objektif. Kita ambil contoh pengalaman seorang yang bernama Rasul Paulus. Jadi inilah kehidupan, pengalaman yang bersifat rohani bisa dijadikan pengalaman yang bersifat objektif bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, masa lalu, berbicara dengan masa lalu. Ada sekelompok orang-orang yang hidup di masa sekarang, tetapi dia selalu masih memiliki pola pikir hidup di masa yang lalu. Inilah yang dikatakan tidak bisa move on. Ketika masa sekarang dia hidup, dia selalu mengingat-ingat masa lalu. Kalau masa lalunya mengalami hal-hal yang pahit, selalu berbicara dengan masa lalunya. Dulu saya mengalami sesuatu, dikecewakan oleh seseorang. Saya dikecewakan oleh saudara saya sendiri dan lain sebagainya. Dan masa lalu selalu dibawa di dalam hidup yang masa sekarang. Ini tidak boleh bagi kita. Atau mungkin masa lalunya mengalami hal-hal yang bersifat sukses secara sekuler. Hari ini dia tidak bisa membawa masa yang lalunya seperti hari ini. Maka ketika hari ini dia berbicara masa lalu, dulu saya menjadi seorang pejabat. Dulu hidup saya enak. Dulu uang saya banyak. Sehingga hari ini dia tidak bisa melupakan masa yang lalu. Inilah kehidupan yang mundur ke belakang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup di masa sekarang tetapi selalu membawa masa yang lalu dibawa di masa sekarang. Ini namanya tidak bisa move on. Nah, di masa sekarang kita harus menghadapi masa sekarang. Kita harus bisa melupakan masa yang lalu. Maka tidak heran ada orang yang hidupnya gali lubang dan tutup lubang. Kalau dulu dia sering meminjam uang ke sana kemari, tetapi hingga hari ini hal yang sama, kesalahan yang sama selalu dilakukan sehingga mereka tidak mengalami kemajuan di dalam hidupnya.
Nah, inilah sesuatu yang harus kita tinggalkan seperti apa yang dikatakan seorang yang bernama Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa lalu harus kita tinggalkan. Kita menghadapi masa sekarang. Memang tidak mudah hari ini kita menghadapi masa sekarang. Secara umum kita sedang menghadapi pandemi yang hampir 2 tahun kita mengalaminya. Problematika hidup, baik ekonomi, kesehatan, keuangan, pendidikan, semua ini mengalami persoalan. Tetapi saya yakin dan percaya, masa sekarang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Apalagi masa yang akan datang, saudara-saudara. Kita tidak tahu masa yang akan datang apa yang akan terjadi. Tetapi kita tidak usah takut dan cemas. Kita punya Allah yang disebut Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang awal dan yang akhir. Kita tahu di dalam firman Tuhan Wahyu pasal yang pertama ayat 8, Tuhan sendiri mengatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Maka ketika seorang yang bernama Yohanes di pasal pertama ayat 17b, ketika Yohanes melihat Tuhan dan Yohanes tersungkur, maka Tuhan mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang alfa adalah yang tidak ada menjadi ada. Kita adalah ciptaan Tuhan, dunia dan segala isinya ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Artinya yang tidak ada menjadi ada seperti kita saat ini. Dan apa yang dimaksud Omega? Dunia belum berakhir, dia sudah di akhir daripada dunia itu. Mengerti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita hidup di masa sekarang. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di masa akan datang. Tetapi kita punya Allah yang Alfa dan Omega, yang tidak ada menjadi ada. Dunia belum berakhir, Allah sudah mengakhiri dunia. Artinya apa? Allah sudah mendahului kita. Jadi kalau yang masa lalu kita ditolong Tuhan, hari ini kita ditolong Tuhan, apalagi masa yang akan datang, pasti kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita ditolong Tuhan, masa yang lalu, yang akan datang pun kita juga akan ditolong Tuhan. Jadi kita harus move on. Harus meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak berarti. Maka di sini dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita tidak usah takut dan gentar, saudara-saudaraku. Kita punya Allah yang Alfa dan Omega, menciptakan kita dan mendahului kita di kerajaan yang surga yang kekal. Jadi hidup kita di dalam tuntunan Tuhan, sekalipun kita manusia tidak tahu apa yang terjadi di depan, Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi takut. Kita boleh takut kalau kita hidup ini memang, kita tidak boleh takut kalau hidup kita ini akan berakhir. Tetapi kita harus takut kalau kita tidak pernah memulai di dalam iman kita. Itu yang harus kita takuti. Maka saya ingat seorang tokoh reformator kita, yaitu Bapak Martin Luther mengatakan demikian. Tragedi terbesar bukanlah umur pendek atau mati muda, tetapi hidup yang menua tetapi tidak pernah memiliki tujuan hidup. Ini yang sangat kita takuti. Hari ini banyak orang yang mengaku percaya, tetapi dia tidak memiliki tujuan hidup apa-apa. Nah, ini yang harus kita takuti. Kematian milik Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup kita ini hanya ditugaskan oleh Tuhan. Di akhir hidup kita, kita akan menghadap Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh berpuas diri. Harus ada upaya hidup kita, menjamin kehidupan kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang terpenting bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita nanti akan menghadap tahta pengadilan,
akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini kita mengaku sebagai orang percaya tapi kita tidak mempertanggungjawabkan iman kita, kehidupan kita, nanti kelak kita akan bertatap muka dengan muka. Oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh menjalani keimanan Kristen kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengejar apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti apa yang dikatakan Tuhan melalui Filipi 2, Filipi 3 ayat yang ke-13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itulah yang disebut move on, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka di akhir firman Tuhan ini ada firman Tuhan yang indah bagi kita supaya kita dapat maju terus dan memperjuangkan iman kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 firman Tuhan menjadi pesan kita bersama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini adalah ciptaan baru. Kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang baru sudah datang harus kita perjuangkan bersama dengan Tuhan. Ketika kita nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan. Di hari kemerdekaan ini, kita perlu, pahlawan kita sudah memperjuangkan kemerdekaan. Kita sudah tidak berperang, tetapi kita harus mempertahankan kemerdekaan ini juga lebih berarti. Mempertahankan iman itu sangat penting. Banyak orang menjadi Kristen sangat mudah, tetapi mempertahankan kekristenannya seringkali mereka mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyampaikan kita harus ada upaya dengan sungguh-sungguh memperjuangkan iman kita sebagai orang percaya. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan kehidupan yang lama untuk menuju kehidupan yang baru. Kita harus bisa move on dari kehidupan yang lama. Mari kita menuju kepada tujuan. Kita tahu seorang pemain sirkus bisa lari jalan di atas tali yang kecil. Mengapa mereka tidak jatuh? Karena matanya tertuju kepada fokus kepada tujuan yang hendak dia capai. Seorang pemain sirkus bisa menaiki tali, dia tidak pernah melihat ke kiri dan ke kanan, ke bawah dan ke belakang. Tetapi mereka konsentrasi kepada tujuan sehingga berhasil melewati seutas tali yang kecil. Hidup kita juga demikian. Kita harus move on, meninggalkan hal-hal yang lama untuk menuju tujuan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami keberhasilan bersama dengan Tuhan dan kelak kita menjadi penghuni-penghuni kerajaan surga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah melalui ibadah pagi ini kita diberkati Tuhan dan menjadi terang bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi yang indah ini jemaat-Mu GIA Parmindo masih tetap diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadikan rema, menjadikan pelajaran bagi kami, supaya kami berlari untuk menuju tujuan. Ada upaya dengan sungguh karena menghadapi dunia yang begitu banyak tantangan rintangannya, sehingga kami harus berupaya mengejar tujuan itu bersama dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, sekalipun kami sudah rindu tidak bertemu dengan satu yang lainnya, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat Parmindo selalu ada dan diberikan damai sejahtera karena penyertaan-Mu yang selalu ada bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, firman-Mu sudah kami sampaikan, tetapi biarlah firman-Mu tertanam di tanah yang subur, khususnya bagi jemaat-Mu, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga berdampak bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teknis persembahan ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang sudah tertera dalam warta jemaat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkan ke dalam amplop.
dan dituliskan persembahan Minggu 15 Agustus 2021. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onsite dimulai kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Kau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, Kau yang berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang beribadah pada hari ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan atas nama Gembala, Rohaniwan Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Penatua Hadi Nur Cahyo dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Selanjutnya, saya akan membacakan jadwal pelayanan untuk minggu depan untuk kebaktian umum tanggal 22 Agustus 2021. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Titus Panut, worship leader akan dilayani oleh Saudara Aji, lalu singers akan dilayani oleh Saudari Andriana dan Saudari Vika, musik akan dilayani oleh Saudari Ivan, Lewi, Bapak Daniel, dan juga Saudari Levi. Lalu pewarta akan disampaikan oleh Ibu Esther Desi. Berita duka cita, Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Tianur Hutasoit, mama dari Ibu Reni Purba, pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Jenazah telah dimakamkan di Medan. Doa kami bersama kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan berita duka cita, Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Sri Hartini, ibu mertua dari Bapak Denny Daniel, pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Jenazah telah dimakamkan di Cimahi. Doa kami bersama kiranya semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan. Lalu selanjutnya bagi sahabat-sahabat muda PRBKG Awarmindo yang rindu untuk memperlengkapi dirinya dengan sesuatu yang fresh dan mengesankan, STT Abdiel bekerja sama dengan Sinode Gereja Isa Al-Masih akan mengadakan acara Youth Leader Conference Season 2 dengan tema Memimpin di Tengah Pandemi. Acara akan berlangsung selama 2 hari, yaitu di hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 5 sore sampai 7 malam dan Sabtu 28 Agustus 2021 dimulai pukul 5 sore sampai 7 malam. Dan untuk link pendaftaran dapat melihat di poster yang sudah ditayangkan. Tentu acara tersebut akan dilaksanakan secara online dibarengi dengan lomba-lomba. Selanjutnya ibadah raya minggu depan 22 Agustus 2021 akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dimohon segenap jemaat dan pelayan perjamuan kudus khususnya dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima perjamuan kudus tersebut, sehingga apa yang baik dari Tuhan dapat dialami oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mohon agar jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus di rumah masing-masing. Lalu selanjutnya ibadah kategorial berjalan seperti biasa. Dan untuk jadwal pelayan dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat di dalam warta jemaat yang telah dibagikan. Lalu saya akan menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pada pekan ini. Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Saudari Vita Arinita, 16 Agustus. Lalu yang kedua, Bapak Ervan Tambunan, 17 Agustus. Lalu yang ketiga, Saudari Agestia Putri, 17 Agustus. Lalu yang keempat, Ibu Lisbeth atau Mama Martin, 18 Agustus. Lalu yang kelima ada Saudara Felix Manasye Silalahi, 20 Agustus. Lalu yang keenam ada Saudara Arjuna Rotandi, 20 Agustus. Dan yang terakhir ada Saudara Raymond Fieri, 21 Agustus. Dan Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan segenap jemaat mengucapkan selamat merayakan ulang tahun pernikahan kepada yang pertama Bapak Ibu Yakub
Purnomo 15 Agustus 1993. Lalu yang kedua ada Bapak Ibu John Wenris 15 Agustus 2006. Lalu yang terakhir ada Bapak Ibu Kuswanto 18 Agustus 2018. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah pengumuman yang boleh saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan membawa kepada Tuhan, mendoakan mereka, saudara-saudara yang berulang tahun dan Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan. Namun sebelumnya saya akan menghimbau kepada seluruh jemaat demi kebaikan kita dan demi kebaikan sesama kita, maka hendaklah seluruh jemaat tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Itu artinya apa? Tidak pernah lupa masker dimanapun kita berada di luar rumah. Kemudian biasakan diri, ini kebiasaan yang baru, untuk mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Kemudian usahakan mengurangi mobilitas, usahakan menjauhi kerumunan. Dan saya berharap saudara rajin berolahraga. Saya tahu Tuhan menolong dan memberi anugerah kepada kita. Itu saja saudara-saudara, tetaplah saudara mengikuti ibadah secara online sebelum atau selama kita masih ibadah online. Jika tiba saatnya nanti ada ibadah onsite, kita akan menikmati bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Baik, sekarang Bapak Ibu yang saya sebut namanya kiranya berkenan di tempatnya masing-masing berdiri dan mengangkat tangan, kami akan mendoakan saudara. Yang pertama Vita Arinita, kemudian Agestia Putri, Ibu Lisbeth, kemudian kekasih kita saudara Arjuna Salomo, kemudian Bapak Irfan Tambunan, ini yang berulang tahun, dan yang terakhir adalah Raymond Ferry. Kemudian yang berulang tahun pernikahan itu ada 3 keluarga. Yang pertama Bapak Ibu Yakob Purnomo, yang kedua Bapak Ibu Kuswanto, dan yang ketiga adalah Bapak Ibu John Wenris. Mari seluruh jemaat kita bersehati seiman, percaya kepada Tuhan, menyerahkan mereka, kiranya berkat-berkat dari surga limpah di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan kami, Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menjadi jaminan pasti di dalam kehidupan kami, jaminan kecukupan, jaminan kelimpahan, jaminan damai sejahtera. Bahkan Tuhan menjadi jaminan bagi kemenangan kami semua dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Secara khusus kami pagi hari ini menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ada 5 saudara kami, dan kami juga menyerahkan mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan, sekarang kami membawa kekasih kami, Vita Arinita. Kami berdoa untuk Agestia Putri. Kami bawa kepadamu Ibu Lisbeth. Kami serahkan kepada Tuhan Arjuna Salomo. Kami membawa ke hadapanmu Bapak Irfan Tambunan. Dan kami Tuhan mendoakan kekasih kami Raymond Ferry. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Ibu Yakob Purnomo. Tuhan Yesus kami bawa di dalam doa Bapak Ibu Kuswanto. Ya Tuhan, kami menyerahkan kekasih kami Bapak Ibu John Wenris. Kami pada saat ini bersatu hati mendoakan mereka. Mereka sungguh bersyukur karena mereka senantiasa di dalam pertolongan Tuhan. Bertahun-tahun mereka menikmati janji Tuhan. Bertahun-tahun mereka menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Maka kami yakin bukan hanya sampai hari ini, bukan hanya sampai saat ini, tetapi Ebenezer, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka sampai sepanjang kehidupannya. Terpujilah Tuhan. Bagi yang berulang tahun, kami menyerahkan Tuhan untuk studi mereka.
kami menyerahkan pekerjaan mereka, kami menyerahkan seluruh aktivitas mereka, menyerahkan masa depannya di dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu membawa saudara-saudara kami yang pekan ini berulang tahun kepada jalan kemenangan, jalan kebahagiaan, jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Juga yang ber-happy wedding anniversary, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati putra-putrinya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi saudara-saudara kami, baik yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan, mereka menjadi pribadi yang makin hari mengasihi Tuhan, makin hari makin setia dalam melakukan firman-Mu dengan segala kebenarannya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami. Kini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang ibadah Engkau telah menyertai kami. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang telah memberikan yang terbaik dengan segenap jiwa, akal budi dan dengan seluruh kekuatannya. Mereka melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan pakai mereka makin hari makin luar biasa, karena Roh Kudus selalu berkarya di dalam hatinya, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, secara khusus bagi mereka yang sedang sakit, baik yang ada di rumah, yang isoman, yang ada di rumah sakit, siapapun mereka, apapun penyakitnya, kami percaya Engkau Allah Sang Penyembuh, Engkau sanggup menjamah, sanggup menyembuhkan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kini kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Tuhan, Engkau telah mendirikan gereja-Mu, Engkau telah merintis gereja-Mu, maka Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami berdoa untuk pemimpin gereja, baik itu gembala, para penatua, diaken, kami berdoa untuk rohaniwan, dan Tuhan kami menyerahkan, kiranya kami terus bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan-Mu, memajukan pekerjaan-Mu. Tuhan, kami tahu selama ini kami ibadah secara online, dan kami percaya tiba saatnya nanti akan berdoa secara onsite. Kami yakin Tuhan, baik ibadah online maupun onsite tidak akan pernah mempengaruhi semangat kami untuk kami berjumpa bertemu dengan Tuhan, dan tidak akan pernah mempengaruhi jamahan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, kepada kami semua. Terima kasih Bapakku di dalam sorga. Kini kami berdoa ya Tuhan untuk STT Abdiel. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya hamba-hamba Tuhan, calon-calon pendeta yang sedang belajar, sedang dibekali, betul-betul menjadi pribadi hamba Allah, abdi Allah yang menyenangkan hatinya Tuhan pula. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan para mahasiswa, Engkau yang mencukupkan para dosen, Engkau yang memberkati seluruh akademi. Terima kasih Tuhan, Sivitas Akademi semuanya Tuhan yang mencukupkan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami kini berdoa untuk pembangunan kantor sinode Gereja Isa Al-Masih. Tuhan Yesus, kami membangun karena kami punya iman, kami membangun karena kami punya Allah yang luar biasa. Maka Tuhan yang sanggup mengalirkan berkat-Mu, dan pembangunan kantor sinode selesai bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus rakyat Indonesia Tuhan, dan kiranya kami dimampukan untuk melewati suatu masa yang sulit, masa COVID-19, masa pandemi. Ya Tuhan, biar kami melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Apapun yang terjadi di rakyat Indonesia, Engkau memberikan sukacita. Ya Tuhan, ada beberapa yang harus meninggal, tapi kami tahu kekuatan-Mu,
penghiburan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintah Indonesia yang mereka sedang berjibaku, mereka mengatasi untuk pemaparan COVID secara masif ini. Tuhan, tolong Engkau memberikan hikmat kepada mereka, dan kami percaya COVID ini suatu saat akan berakhir dan kami menikmati kuasa dan janji Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sekarang saya undang Bapak Ibu untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dan kembalilah ke seluruh aktivitasmu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.